Salam pendengar cerita misteri. Selamat datang di channel yang akan menemani aktivitas kalian dengan konten horor dan misteri dalam bentuk audio. Yang pastinya no jump scare. Semoga nuansa horor dan misterinya masih terasa. Untuk episode kali ini, saya akan menceritakan kejadian seram yang dialami oleh narasumber saat dia ngekos di kota Bandung. Penasaran bagaimana ceritanya? Simak sampai habis. Langsung saja ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Irsa, mahasiswa angkatan 2017 di salah satu universitas yang ada di Bandung. Asalku sendiri dari Banjarmasin. Akhirnya, aku harus ngekos untuk tinggal di kota kembang ini. Dengan menyesuaikan budget kiriman, aku gonta-ganti kos selama di Bandung, sampai akhirnya betah tinggal di tempat kos yang sekarang aku tempati. Kisahku kali ini dari salah satu kos yang pernah aku tempati, tempat kos kedua selama di Bandung. Aku pindah ke sini karena kos pertama aku kurang nyaman dan aman. Hingga ada info dari teman kalau kos kali ini sesuai dengan kategori. Ya, kategori mahasiswa rantau. Aman, nyaman, dan yang pasti ramah di kantong. Kosan ini sendiri gak jauh dari Masjid Islamic Center. Letaknya di belakang gedung kampus terbuka. Yang tinggal di Bandung pasti tahu kosan ini. Akhirnya aku pindah ke sini. Dan untuk sedikit gambaran, bangunan kosnya sendiri berlantai 2 dengan parkiran luas dan ada pagar besi pengamannya. Bentuk bangunannya memanjang dengan kamar saling berhadapan dengan lorong di tengah-tengahnya. Kalau di lantai 2, depan kamar ada teras yang bisa melihat langsung ke bawah. 12 kamar lantai bawah dan 14 kamar lantai 2. Kamarku sendiri di lantai 2 dan letaknya di ujung, jauh dari tangga. Umur kosan sudah 30 tahun dan berdiri sejak awal 90-an. Dalam gedung kosan cenderung lebih gelap. Matahari hanya bisa masuk melalui ventilasi udara. Gedung kosan hanya diisi oleh penghuni kos. Awal datang pun kamar tidak semua terisi. Nggak tahu kenapa. Bawaanku juga tidak banyak karena memang baru tinggal di Bandung. Untuk furnitur di kamar sudah tergolong lengkap. Tempat tidur, meja, dan lemari. Kamar mandinya ada di luar. Kamar mandi bersama. 4 di bawah dan 3 di atas. Dari gambaran tadi, kosan ini pasti dinilai seram. Aku pun berpikir demikian saat pertama datang. Hal itu segera aku tepis, karena memang kosan ini letaknya dekat dengan kampus. Juga harganya terjangkau, pikirku. Kejadian bermula saat Randy, teman kosku mampir ke kos. Sa, ada bapak-bapak tua yang lagi duduk di lorong dekat pintu. Itu yang punya kos ya? Tanya Randy. Bapak tua yang mana? Aku nggak lihat siapa-siapa ah. Jawabku, ada tadi duduk di kursi dekat pintu. Masa kamu nggak lihat? Gak ada, kalau kursinya sih aku lihat. Lagian, yang punya kos gak tinggal di sini. Penghuni kos gak ada yang bapak tua juga. Salah lihat lagi kali, sautku. Percakapan tadi gak aku hiraukan. Aku pikir, itu ortu salah satu anak kos atau tetangga kos. Tapi, masalahnya, bapak ini muncul dari teman kampusku yang lain. Irsa, rewas orang yuk. Ayak bapak-bapak duduk di tangga, cicing wae didinya saha etak, ucap Dadi dengan logat Sunda yang kental. Nggak ada ah, nggak lihat siapa-siapa tadi di tangga. Salah lihat lah kali, jawabku. Karena memang aku nggak lihat itu. Hal itu terus dilihat oleh temanku yang lain. Dan anehnya, sosoknya pun sama, bapak tua. Mereka menggambarkan sosok usia 60-an, bertumbuh kurus tinggi dan beruban semua. Aku yang sudah sebulan di sana malah nggak pernah lihat sama sekali. Memang ada rasa sedikit penasaran. Kata Dadi, dia melihat sosok itu tengah malam. Rasa penasaran makin tinggi, tapi juga diiringi perasaan seram. Sampai akhirnya, peristiwa itu terjadi. Peristiwa yang rentetan kejadiannya cukup menyeramkan. Suara langkah kaki di teras sering aku dengar. Yang kusangka tetangga kos, tapi kok nggak ada pintu kamar yang dibuka atau ditutup. Setiap suara langkah itu muncul, selalu dibarengi dengan perubahan hawa dan suasana kosan. Tiba-tiba saja aneh. Aku ceritakan ke Gibran, anak kosan lantai 1. Jadi lo sudah ngeliat bapak itu juga? Tanya Gibran. Iya, serem banget. Aku sampai nggak bisa tidur semalaman, jawabku. Dan lagi, beberapa teman kampusku sebelumnya juga lihat bapak itu. Dia itu siapa sih? Tanyaku. Inilah alasan gue pindah kos. Minggu depan gue udah di kos baru. Hahaha. Kata Gibran. Kamu mau pindah? Kenapa? Gak betah? Ada apa? Tanyaku. Ya,
Gue juga baru 4 bulan di situ, nggak tahan, serem. Apalagi minggu depan udah liburan semester kan? Kos pasti pulang mudik semua. Kosong deh itu kosan. Jawabnya, loh emang ada apa sih, aku penasaran. Jadi yang kamu lihat dan teman-temanmu lihat itu adalah bapak pemilik kosan dulunya. Terang Gibran. Hah? Dulunya? Kok dulunya? Tanyaku. Ya, bapak itu udah meninggal awal tahun 2000-an. Aku dengarnya juga dari penghuni lama. Jawabnya. Aku cuma diam mendengar cerita Gibran. Makanya penghuni kos gak ada yang tahan lama. Ya paling lama 6 bulan. Makanya kamarnya selalu banyak yang kosong kan? Karena takut, lanjut Gibran. Selama hidupnya, bapak itu dulunya memang selalu keliling kamar kos untuk menagih bayaran. Sudah jatuh tempo, pintu kamar akan diketuk satu persatu. Yang menyeramkan, setelah meninggal, bapak itu masih melakukan biasanya, mengetuk pintu kamar. Serem banget kan? Makanya aku pindah. Mendengar cerita itu, muncul niatku untuk ikutan pindah. 2 minggu kemudian, liburan semester dimulai sesuai kata Gibran, dan banyak anak kos yang mudik. Di kosan hanya tersisa 3 orang, 2 di bawah dan aku di lantai atas, sendirian. Ongkos mudik yang membatasiku tidak pulang. Akhirnya aku sendirian di lantai atas. Kak liburan aja sepi, gimana musim liburan? Aku pun jadi was-was setelah mendengar cerita Gibran. Kadang, aku menginap di rumah Dadi jika dirasa ada yang janggal. Di satu sore, tiba-tiba ada perasaan janggal. Dan karena Dadi lagi nggak ada di rumah, akhirnya aku terpaksa di kos sendirian. Sore itu ketika aku mandi, aku dengar ada orang mandi di kamar mandi sebelah di lantai 2. Padahal seperti penjelasan tadi, kalau hanya ada aku di lantai 2, dan diiringi suara orang batuk dengan napas berat. Karena itulah, langsung aku lari keluar dari kamar mandi. Dan malamnya, terdengar seperti langkah kaki mendekat. Ketika langkah kaki berhenti di depan pintu, langsung aku buka pintu. Pikirku itu teman datang. Dan ternyata kosong. Wah, merinding parah saat itu juga. Hanya ponsel liburanku, dan sampai jam 12 malam, aku merasakan hawa tiba-tiba aneh. Langsung aja aku matikan lampu dan mengunci pintu. Kejadian lainnya nyaris sama dengan yang kemarin. Sepi dan hawanya beda. Derit lantai kayu terdengar samar seperti ada orang yang melangkah. Padahal saat ini, penghuni kos sudah banyak yang kembali. Tapi perasaan seperti sendirian. Hanya ada suara derit lantai kayu yang awalnya samar, lama-lama makin jelas, menandakan suaranya ada di depan kamar. Hawa makin gak enak. Suhu mulai memanas. Yang aneh, kalau udara Bandung malam hari itu bikin tubuh panas. Timbul suara lain seperti kaki diseret. Jantung berdegup kencang. Aku baca doa sebisanya. Aku perkirakan tinggal 1 atau 2 meter lagi dia sampai di depan kamar. Kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Karena suara napasnya terdengar sampai dalam. Ya, suara napas seperti orang yang memiliki gangguan pernapasan. Jadi rentetannya, derit lantai kayu, langkah kaki yang diseret, dan suara napas sesak. Seram sangat. Aku makin diam ketakutan. Dari tirai, nampak sosok itu laki-laki kurus tinggi. Sosok itu juga sempat berhenti di depan jendela tirai. Hingga akhirnya ia bergerak ke arah kiri, dan akhirnya suara samar itu menghilang. Kejadian ini berulang lagi. Udara malam tiba-tiba berubah. Hawa menghangat, disertai sepi yang datang. Aku yang dari tadi rebahan ngantuk, dibuat tersadar ketakutan lagi. Ada suara di teras. Rentetan kejadian itu ada lagi. Ya, derit lantai kayu, langkah kaki yang diseret, dan suara napas sesak. Aku lebih memilih rebahan di balik selimut. Langkah kaki makin dekat, dan dari jendela bisa terlihat sosok bapak tua itu dari tirai. Ya, bapak tua itu berjalan pelan hingga akhirnya berhenti di depan pintu. Betul, di depan pintu ia berhenti, karena langkah kakinya sudah tidak kedengaran lagi. Dan tiba-tiba, tok tok tok, bapak itu mengetuk pintu kamar. Tok tok tok, bunyi sekali lagi. Aku semakin ketakutan. Ya Tuhan, aku harap aku nggak lupa mengunci pintu. Dan ternyata itu salah. Beberapa detik kemudian, gagang pintu bergerak sendiri, seperti ada yang membuka dari luar. Aku yang dari tadi ketakutan, lebih memilih untuk diam di ranjang, sambil melihat pintu yang mulai bergeser terbuka. Ya, pintu kamarku terbuka dengan sendirinya. Otomatis, pandanganku tak berkedip melihat itu. Akhirnya aku bisa melihat sosok itu, sosok yang sudah bisa aku tebak sebelumnya. Sosok bapak tua yang sedang berdiri diam. Tubuhnya kurus tinggi, dengan agak membungkuk, mengenakan kaos putih kusam,
bercelana warna gelap dengan rambut ubannya. Wajah pucat tanpa ekspresi, disertai nafas sesak yang terus terdengar. Tatapan mata kosong dengan lingkar mata gelap itu menatapku. Lalu dia tersenyum, nyeringai sambil memiringkan kepala. Kejadian itu terjadi cukup lama. Ya, cukup untuk membuat aku menangis dalam diam. Kemudian, dia perlahan ke arah kiri kamar. Langkahnya pelan dan mau gak mau, aku saksikan terus, sampai kemudian dia menghilang dari pandangan. Seperti tersentak, aku akhirnya bangkit dan lari keluar kamar. Tanpa menoleh ke kamar, tujuanku cuma keluar kos, dan malam itu aku gak berani pulang kos. Oke pendengar, sekian cerita hari ini. Sungguh pengalaman kos-kosan yang menegangkan. Mimin sendiri baru ngekos sekali, dan untungnya gak ada cerita horor yang terjadi. Kalau pendengar bagaimana? Apa ada pengalaman horor selama ngekos? Kalau ada, bisa kirim cerita via email yang ada di deskripsi. Oke pendengar, nikmati cerita horor sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta perlindungan yang Maha Kuasa dimanapun berada. Saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Untuk donasi, bisa melalui Sawaria yang ada di kolom deskripsi. Sekian cerita dari saya. Salam Amis Audio Misteri.